Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, saya di sini ingin bertanya tentang tradisi akikah. Oh, tentang akikah. Pertanyaannya bagaimana? Apa yang dimaksud dengan tradisi akikah anak lahir di desa ini? Oh, sebetulnya saya ralat ya. Yang namanya akikah itu bukan tradisi, tapi sunnah Rasul. Jadi dimana kalau satu keluarga dikarunia anak itu disunahkan untuk menyembelih hewan akikah. Kalau untuk perempuan 1 ekor kambing atau domba, kalau untuk anak laki-laki 2 ekor kambing. Itu sebetulnya sunnah yang dikuatkan. Jadi memang di kita khususnya di wilayah Sunda banyak sudah semakin sadar para orang tua itu untuk mengakikahkan anak-anaknya, karena berkaitan dengan akikah tersebut itu semacam apa ya, seorang anak itu tergadai. Jadi untuk menebusnya ya dengan penyembelihan akikah tersebut. Tapi hukumnya tetap sunnah, tapi sunnahnya itu sunnah yang dikuatkan, begitu. Itu tentang akikah. Tapi kalau semisal itu ada warga yang tidak mampu untuk melakukan akikah, bagaimana? Ya tidak apa-apa. Yang jelas kalau hukumnya wajib berarti kan wajib harus. Tapi kalau hukumnya sunnah itu kalau memang dari kemampuan keluarganya tidak mampu atau tidak bisa memberikan untuk penyembelihan hewan akikah, yang nggak masalah, bisa di lain waktu. Kapan kita mampu baru. Apa saja yang bisa terlibat dalam pelaksanaan akikah anak lahiran, keluarga, tetangga, tokoh agama? Kalau untuk ini khususnya dalam proses penyembelihan ya. Kalau dalam proses penyembelihan itu memang biasanya di satu wilayah gerumbul, masing-masing gerumbul itu biasanya ada orang yang memang ahlinya dalam bidang penyembelihan hewan akikah, ataupun seperti hewan kurban lah, sama saja, cuman bedanya kalau di akikah itu ijab qabulnya yang beda untuk penyembelihan akikah. Adapun orang-orang yang terlibat itu bisa tetangga, bisa untuk membantu. Tapi kalau untuk penyembelihan saya sarankan untuk serahkan pada ahlinya, kepada orang yang mampu menyembelih dengan doa-doa khusus sembelih untuk akikah. Adapun nanti kegiatan untuk dimasak atau yang jelas sunnahnya itu kalau untuk hewan akikah itu dibagikannya matang. Jadi para tetangga, kerabat atau saudara bisa membantu dalam proses memasak. Kalau untuk penyembelihan cukup panggil orang yang memang, kalau bisa yang punya sertifikat Juleha. Tahu Juleha nggak? Nggak tahu. Saya kasih tahu. Juleha itu juru sembelih halal Indonesia. Itu memang ada pendidikannya. Termasuk saya juga pernah dulu waktu tahun 2023 di Al-Azhar Cilacap, 1 hari penuh untuk khusus di situ kita belajar tentang tata cara penyembelihan hewan akikah maupun hewan kurban. Cuman waktu tahun 2003 itu yang dibahas itu dominan ke hewan kurban. Cuman akikah juga sama. Prosesnya hampir sama, hanya perbedaan sedikit. Terus kalau soal sawer sih gimana? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Kalau sawer itu yang masuk tradisi. Kalau sawer itu biasanya niatan dari sohibul akikah itu, dari orang tuanya yang pengen ibaratnya berbagi atau sebetulnya memberikan pelajaran kepada anaknya itu untuk senang berbagi dengan orang lain. Gitu. Kalau tadi tradisi akikah itu sebetulnya bukan tradisi tapi sunnah Rasul. Kalau yang disebutkan barusan sawer itu memang tradisi, bukan sunnah itu. Gitu.
Terus kalau soal anu sok mau bagi-bagiin makanan pakai pipiti itu wajib atau enggak? Ya itu bukan wajib, tapi saya katakan itu sedekah, sedekah dari keluarga orang, keluarga yang sedang berbahagia karena sudah dikaruniai anak, terus kebetulan mereka mampu untuk mengakikohkan anaknya, kan nggak mungkin makan sebanyak itu dimakan satu keluarga. Jadi dibagikanlah ke tetangga, minimalnya satu lingkungan berbagilah, walaupun ibaratnya nominalnya tidak banyak, sedikit-sedikit. Tapi kalau makanya itu, kalau untuk hewan kurban itu abdolnya dibagikan mentah. Kalau hewan kurban, perbedaan dengan akikoh. Kalau akikoh itu disunahkan atau abdolnya itu dibagikan matang. Soalnya apa? Kalau untuk ukuran kambing 2 ekor kan jumlah dagingnya sedikit, nggak begitu banyak. Jadi kalau dimasak ibaratnya kita kebagian 3 atau 4 daging, 4 butir daging, 4 berkili lah orang Sunda ngomongnya, 4 prehel daging itu ya sudah kerasa karena sudah ada bumbu, ada nasi, ada sayur dan lain-lain gitu. Jadi itu semata-mata memberikan saking rasa senangnya satu keluarga dikaruniai keturunan, terus kebetulan dia mampu mengakikahkan anaknya, akhirnya kan dibagikan ke tetangga-tetangga dekat, saudara. Kapan biasanya tradisi akikah anak kelahiran ini dilaksanakan setelah kelahiran anak? Kalau untuk penyembelihan hewan akikoh itu disunahkannya 7 hari setelah kelahiran anak. Adapun umpamanya dalam kurun 7 hari dari lahiran anak tersebut, orang tuanya masih belum mampu, bisa digeser ke 21 hari. Tapi yang abdul itu ya 7 hari dari kelahiran. Biasanya kan orang-orang di wilayah kita itu nanti nunggu cuplak puser, gitu ya. Sebetulnya nggak harus nunggu. Jadi memang ada jeda waktunya, sunah-sunah dari keterangan yang saya baca, yang saya sering ikuti di tausiah dari para ustadz, para ulama itu, memang abdolnya itu penyembelihan hewan akikoh itu yang pertama itu 7 hari setelah kelahiran, sekaligus cukur rambut dan juga pemberian nama untuk anak tersebut. Jadi pada waktu 7 hari kalau memang keluarganya sudah mampu melaksanakan penyembelihan hewan akikoh, ya memang abdolnya 7 hari. Kalau toh memang dalam 7 hari masih belum bisa diundur menjadi 21 hari. Itu yang saya tahu. Di mana biasanya acara akikah anak lahir dilakukan? Kalau acara penyembelihan hewan akikoh itu sendiri biasanya di dekat di halaman rumah sohibul akikohnya. Kalau kalau di kita kan halamannya agak-agak luas ya, jadi di halaman juga bisa. Biasanya di rumahnya sendiri sih, paling bisa di belakang, bisa di depan, bisa di samping gitu. Kalau nggak ada tempat khusus harus di masjid, nggak ada. Terus kalau soal cukur rambut bayi itu harus keluarga atau orang lain? Jadi kalau untuk cukur rambut itu yang sering saya ikuti, yang sering saya lihat itu biasanya satu dari pihak keluarga. Yang pertama keluarga bisa dari kakeknya atau pamannya atau pak D-nya itu bisa. Terus ada juga tokoh masyarakat ataupun tokoh agama yang di situ memang punya bukan punya wilayah, tapi memang orang itu memang ditokohkan di situ, dituakan di situ biasanya. Terus biasanya orang tuanya itu, orang tua si bayi yang dikasih nama itu melihat orang tersebut yang disuruh untuk nyukur rambut itu, walaupun secara simbolis, biasanya melihat orangnya yang pertama rajin ibadah, juga dia tahu tentang doa-doa untuk melaksanakan akikoh maupun potong rambut. Jadi dalam hal potong rambut itu ritual untuk
menghilangkan penyakit dari si bayi, membuang penyakit, membuang balai mencek orang Sunda, supaya si anaknya tersebut sehat selalu. So, ada yang bilang katanya buk geuleuh harus dipijat, sebetulnya bukan buk geuleuh, jadi untuk membuang penyakit. Dan nanti di akhir itu bisa proses pemotongan rambut itu bisa simbolis, bisa juga langsung dicukur gundul, dan nanti si rambutnya itu ditimbang ada berapa gram. Kalau kilo nggak mungkin kan, rambutnya kan bayi sedikit kan, jadi ada jumlahnya berapa gram, nanti dibandingkan dengan harga emas atau perak. Umpamanya 1 gram sekarang harga emas itu 400.000 atau 500.000 umpamanya. Nanti si rambut si bayi tersebut kalau udah dicukur habis, ditimbang dapatnya berapa gram, umpamanya taruhlah 1 gram ya, 1 gram. Nanti jumlah ibaratnya kita ditimbang seharga emas umpamanya 500.000 atau 400.000. Nah, uangnya itu kemanain? Jadi uangnya itu kasihkan ke fakir miskin. Kasih ke fakir miskin untuk sedekah, sebagai sedekah atau sedekah. Apalagi kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa ya saya juga bingung karena memang kekurangan ilmu pengetahuan tentang hal ini. Tapi kalau bisa saya jawab. Bagaimana proses pelaksanaan akikah anak kelahiran dari awal sampai akhir? Prosesnya itu yang jelas biasanya dipersiapkan hewan akikohnya ya. Hewan akikohnya itu harus sehat, harus gagah, yang jelas sehat, terus cukup umur. Kalau kambing biasanya itu umurnya 1 tahun atau 1,5 tahun, itu udah masuk. Kalau prosesnya paling ya penyembelihan awal, penyembelihan sama Pak Ustadz atau orang yang memang sudah ahli di bidang penyembelihan, atau orang-orang yang memang sudah faknya di situ sering menyembelih hewan kurban, jadi minimalnya dia tahu tata cara yang betul tentang penyembelihan secara syar'i atau yang menjadikan halal daging itu untuk dikonsumsi. Penyembelihan sudah rampung, ya tinggal dikuliti, sudah dikuliti, diambil dagingnya, lalu dicuci bersih. Itu jangan sampai, ini sanitasi itu, kebersihan itu sangat penting ya. Walaupun itu daging tadinya banyak kotoran darah juga dibersihkan dulu baru dimasak. Kalau prosesnya paling ya sehari juga rampung. Nanti pas sekitar jam 2 apa jam setengah 3 kan bisa dibagikan ke warga atau lingkungan setempat atau ke saudara-saudaranya. Karena memang akikoh itu hampir sama dengan kurban. Jadi mengakikah anak itu tidak untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Begitu. Kalau prosesnya mah paling nanti biasanya kalau sudah rampung itu tinggal nanti malamnya, biasanya kalau di Sunda itu malamnya itu habis isya biasanya berkumpullah di rumah yang melaksanakan akikah tersebut sekalian pemberian nama. Itu yang sering terjadi di masyarakat kita. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak, di sini saya akan mewawancarai Bapak tentang akikah. Waalaikumsalam. Pertanyaan di sini, apa yang dimaksud dengan tradisi akikah anak kelahiran? Tradisi akikah, sebenarnya itu tradisi akikah sudah ada sejak zaman jahiliyah. Tapi begitu masuk Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tradisi akikah yang ada di Mekah itu disempurnakan. Dulu di waktu zaman jahiliyah namanya
akikah itu setiap kelahiran anak menyembelih hewan, nanti darah hewan tersebut dilumuri ke kepala sejabang bayi. Jadi sejak zaman Rasulullah Islam ada, terus akikah disempurnakan. Jadi bukan darah yang dilumuri ke kepala dan yang disembelih sesuai aturan Islam. Jadi setiap bayi lahir laki-laki makan sebelah kambing, 2 ekor kambing, dan bila mana yang lahir perempuan maka sembilannya 1 ekor kambing, dan darah tersebut tidak untuk dilumuri ke kepala si jabang bayi, tapi dibiarkan dikubur, dan yang di kepala bayi itu hanya dicukur rambutnya, digunduli, nanti rambut tersebut ditimbang sesuai beratnya berapa gram untuk disedekahkan berupa diberikan untuk sedekah. Itu sejarah. Lalu siapa saja yang biasanya terlibat dalam melaksanakan akikah? Ya, biasanya keluarga tersebut memanggil tokoh agama, terus saudara-saudaranya, karena penyembelihan hewan akikah hampir sama dengan penyembelihan hewan kurban. Dia membutuhkan yang memahami, terus yang biasa mengurus hewan kurban, yaitu disembelih, dikuliti, dan dimasak. Ya otomatis ya pemuka agama, terus tokoh-tokoh masyarakat dan saudara-saudara detolan. Lalu kapan biasanya tradisi akikah anak lahiran dilaksanakan? Biasanya kalau sesuai tradisi Islam itu pelaksanaan akikah itu dilaksanakan setelah anak yang diakikah itu berusia 7 hari. Lalu di mana biasanya acara akikah dilaksanakan? Ya, pelaksanaan akikah dilaksanakannya di tempat orang yang melaksanakan akikah tersebut. Bila mana suatu keluarga memiliki keturunan atau memiliki ada yang lahiran yang melaksanakan akikah, ya tempatnya dilaksanakan di sekitar rumah tersebut. Terus mengapa masyarakat di desa ini melaksanakan akikah? Ya kalau masyarakat desa, akikah itu kan sekarang sudah menjadi bukan tradisi tapi sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Di bila mana suatu keluarga memiliki keturunan baru atau melahirkan, maka disunatkan untuk melakukan akikah bagi yang mampu. Jadi sunnah yang dikeraskan, sunnah yang dikuatkan. Bila mana ada kemampuan maka dilaksanakan. Tapi bila tidak ada kemampuan maka hal tersebut tidak menjadi suatu kewajiban. Bagaimana proses pelaksanaan akikah? Proses pelaksanaan akikah, ya namanya proses pelaksanaan akikah bila mana anak tersebut sudah masuk ke usia 7 hari, bila mana orang tersebut memiliki kambing, ya menggunakan kambing sendiri. Bila mana tidak, ya membeli. Bila mana laki-laki maka sembelihlah 2 ekor kambing, dan bila mana anak tersebutnya perempuan maka sembelihlah 1 ekor kambing. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.